Wa idza kana aksara min salasatin, oh kalau lebih daripada 3, fa ahsan. Oh lebih bagus, wa ahsan, sangat bagus lagi kalau lebih dari 3. Oh menurut beliau minimal sholat Jumat itu 3 orang. Nah, enak ya 3 orang. Tapi ingat di masjid, jangan sholat Jumatnya di rumah. Ya, di masjid maksudnya beliau di sini. Nah, kemudian yang terakhir ya ini, yang terakhir Darul Ifta Al-Misriyah. Ya, jadi bagaimana menurut pendapat Darul Ifta Al-Misriyah? Ya. Nah di Mesir itu ada memang khusus. Ya, kalau di sini mungkin apa ya kayak MUI lah. Ya, kalau yang di sini Darul Ifta kayak MUI di sini, Majelis Fatwa, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sana istilahnya Darul Ifta Al-Misriyah. Gimana menurut pendapat mereka? Mereka mengatakan apa? Lamma kanatil hikmah al-mubtaghat, tatkala atau di saat, pada saat hikmah yang dituntut, yang dicari, yang diinginkan, min salatil jamaah, daripada salat jamaah itu, hiya ijtima'ul muslimin fil masjid, yaitu ijtima'ul muslimin, terkumpulnya umat Islam di masjid. Tujuan jamaah itu, tujuan Jumat itu supaya umat Islam kumpul minimal 1 kali seminggu di masjid. Fa inna sholatah, maka oleh sebab itu, sesuai dengan tujuan utama itu dari ijtima'ul muslim fil masjid, sesuai dengan tujuan ini, fa inna sholatah khalfal imam, maka sebenarnya sholat di belakang imam antariqil mizya, melalui jalur atau via mizya, radio atau tilfaz, TV atau apa? Streaming ya. Apa istilah-istilah yang sekarang itu? Macam-macam kan? Ya pokoknya melalui virtual lah itu. La taltaqi ma'a masyru'iyyati jamaah fi shalah. Tidak nyambung hadirin itu. Tidak sesuai, tidak nyambung antara disyariatkannya sholat jamaah. Sholat jamaah, namanya sholat jamaah itu tujuan utamanya adalah ijtima'ul muslimin, terkumpulnya umat Islam. Ini terus di belakang radionya, di belakang TV-nya, ya gimana itu? Berarti tidak bisa itu. Kata beliau. Wa alaina, atas dasar ini, fasolatul jum'ah wara'al mizya', maka sholat Jumat di belakang radio atau di belakang TV atau di belakang HP. Kalau HP apa istilahnya? Di depan ya. Di belakang HP, di ghairil masjid, di tempat yang bukan termasuk masjid, wa mulhaqati, dan yang digolongkan masjid kayak apa ya? Musola ya, mulhaqatil masjid ya. Bukan di masjid atau musola, la tasihhu syar'an, tidak sah menurut syara. Nggak bisa dikatakan sah. Ini menurut Darul Ifta Al-Misriyah. Berarti ini kalau udah Darul Ifta Al-Misriyah itu ada kolektif, bukan pendapat perorangan ya. Walil muslimin, oh kalau gitu wajib al muslimin idza kanat ladaihim a'zarun, jikalau ada uzur atau hal-hal yang membuat dia itu tidak bisa untuk salat Jumat. Misalnya karena apa sekarang? Tapi sekarang udah rata-rata masjid udah salat Jumat ya, walaupun Covid. Udah banyak orang yang udah perhatikan Covid itu. Kalau udah salat Jumat mati dengan Covid, udah mati aja katanya, mati syahid katanya. Orang udah tidak peduli sekarang, ada deh ya. Nah kalau ada azar, ada halangan-halangan yang menghalangi atau uzur yang menghalangi min salatil jum'ah fil masjid, salat Jumat di masjid, terus kita gimana? Ayo salu zuhra, salat zuhur. Caranya kalau memang ada azar, uzur-uzur, ya udah salat zuhur aja. Ba'da intihai salatil jum'ah, setelah salat Jumat. Nah, ini yang cara yang paling bagus sebenarnya dari ya. Andai kata misalnya ini ada orang yang Jumatan pakai virtual karena ada halangan-halangan tadi, karena apa? Covid dan sebagainya, ya apalah gitu, penghalang-penghalang yang lain atau uzur-uzur yang lain, ya udah kalau misalnya ndak berani ke masjid, terlalu takut dengan apa? Ketemu sama orang, ya udah
ya secara virtual tadi itu, tapi setelah selesai itu wajib harus sholat zuhur. Andai kata dia lakukan itu. Ya. Kenapa? Karena tadi syaratnya tidak terpenuhi. Ini menurut pendapat daripada Darul Ifta Al-Misriyah. Ya. Ya inilah hadirin semua dan para pemirsa kajian kita tentang masalah Jumatan secara virtual. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini menghilangkan paling tidak sedikit kebingungan daripada para pemirsa, hadirin semua, para jamaah tentang masalah ya hukum sholat jamaah secara virtual yang beredar pada saat ini. Bahkan kemarin ada dapat undangan untuk apa? Ya kajian tentang masalah itu. Tentang masalah Jumatan secara virtual, bagaimana hukumnya ya. Tapi saya tidak hadir, bahkan ini kita jelaskan itu bagaimana hukum sholat Jumat secara virtual. Intinya dari ya kita sholat Jumat atau jamaah langsung ya, tidak melalui kayak model-model tadi itu. Karena kalau jamaah lewat itu, apalagi ceritanya dari pakai host katanya itu, gimana rupanya itu ada khotib pada hostnya, ya Allah, tabarakallah. Kelihatannya main-main, kayak pengajian apa jadinya ya. Ya, mungkin sekedar ini kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian-kajian yang lain, yakni kajian 4 mazhab dan tentunya dalam masalah-masalah yang ya kontroversial atau permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan, diperkhilafkan oleh ulama insyaallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.